Sadar ataupun tidak, dunia semakin terhubung dan digitalisasi menjadi pusat dari perubahan ini, termasuk dalam ekonomi. Teknologi informasi bukan hanya alat, tetapi kunci penting untuk membentuk masa depan perekonomian global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Lutfiah Hairunisa, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan akuntansi kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 24340311058, akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi di bidang ekonomi dengan topik yang saya ambil yaitu teknologi informasi dan digitalisasi menjadi pilar utama perekonomian masa depan Indonesia. Alat tersebut adalah teknologi informasi, di mana teknologi ini menjadi pendorong digitalisasi ekonomi. Artinya, proses kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai kunci utama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Dikutip dari Kementerian Perdagangan Indonesia, potensi ekonomi digital Indonesia dalam beberapa tahun ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu sebesar 146 miliar pada tahun 2025 mendatang. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dapat kita realisasikan bersama, sehingga digitalisasi akan menjadi pilar ekonomi masa depan. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang memungkinkan proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui platform digital atau internet. Ini mencakup toko online, pasar, marketplace, hingga platform media sosial yang mendukung transaksi jual beli. Fintech adalah penggunaan teknologi dalam layanan keuangan yang mempermudah akses, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi keuangan. Ini mencakup pembayaran digital, pinjaman online, investasi berbasis aplikasi, hingga manajemen keuangan pribadi. On-demand service adalah layanan yang bisa diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam waktu singkat. Seringkali melalui aplikasi, penggunaan ini dapat memesan produk atau jasa dan menerimanya secara cepat. Internet of Things adalah jaringan perangkat yang terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet secara real-time. Dalam digitalisasi ekonomi, Internet of Things biasanya digunakan untuk melacak produk dan pelayanan keuangan secara real-time. Pembuatan buku tabungan secara online dengan menggunakan verifikasi wajah secara langsung. Media sosial dalam digitalisasi ekonomi, yaitu membantu untuk membuat personal branding produk, website official produk, dan terhubung dengan konsumen secara langsung. Teknologi balas otomatis yang ada di WhatsApp, fitur live di TikTok, fitur menaruh link di website Instagram, dan masih banyak lagi. Teknologi informasi dan digitalisasi adalah pilar utama perekonomian masa depan. Dengan mendukung digitalisasi perekonomian, kita menjadi pelopor ekonomi agar perekonomian Indonesia mencapai target dan sejahtera untuk masyarakatnya. Adapun kekurangannya itu dapat kita atasi bersama dan melakukan strategi untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, dan kita melakukan evaluasi lebih lanjut agar perkembangan digitalisasi ekonomi semakin bertambah dan agar terwujudnya pertumbuhan serta perkembangan ekonomi yang baik untuk masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh penerapan digitalisasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di UMKM dan cara menggunakan QR Code. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh dari digitalisasi ekonomi di UMKM. Nah, saat ini kita akan menghampiri salah satu contoh pelaku usaha dari UMKM ini. Saya akan melakukan wawancara dengan Bapak siapa? Bapak Aldi. Bapak Aldi. Bagaimana dampak dari penggunaan QR ini dalam usaha Bapak? Apakah memudahkan Bapak? Memudahkan dan sangat membantu. Banyak dari konsumen Bapak ini menggunakan uang yang konvensional atau uang digital, Pak? Kebanyakan masih digital. Apakah dengan adanya QR digital ini itu cukup berdampak pada jumlah dari konsumen Bapak? Selama ini belum berdampak. Lalu bagaimana harapan Bapak terhadap teknologi digital di Indonesia untuk UMKM khususnya? Untuk UMKM lebih dipermudah aja. Apa kendala Bapak dari literasi digital ini dalam UMKM ini? Kendalanya apa ya? Kayak apakah aksesnya kurang atau emang perlu adanya persyaratan khusus kalau misalkan masang QR ini, Pak? Kalau persyaratan mah nggak ada. Kendalanya apa ya? Paling kalau nominal kecil nggak bisa diambil. Oh iya ya, nominal
Ya, nominalnya kecil pasti nggak bisa. Kita kan dagangnya buat muter lagi masalahnya. Oh iya. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Berikut adalah contoh pemanfaatan digitalisasi di bidang ekonomi dengan pembayaran melalui vintage atau QRIS. Ini adalah contoh dari pemanfaatan vintage membayar sket. Nah, nanti ada jumlah hari berapa? Makan 50. Bayar. Ini langsung membayar ke Jarisan. Video ini merupakan video yang dibuat untuk ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digitalisasi ekonomi.